Kita akan lanjutkan perbincangan. Pemirsa, Bang Andi Malarangeng, gimana tadi pendapatnya terhadap yang disampaikan oleh Mas Henry Satrio sebelum jeda? Kalau sampai Pak SBY ini memang turun gunung, wah ini pasti ada hal besar yang memang dibicarakan dengan Pak Surya Paloh. Tidak sekedar temu kangen begitu Bang. Apa kemudian juga salah satu hal bahwa ini sudah positif untuk merapat bersama Nasdem dan sudah legowo jangan-jangan Pak SBY bahwa putranya Mas AHY tidak kemudian sebagai RI 1 maupun RI 2 sudah pasrah tapi yang pasti merapat dengan Nasdem. Kalau pertemuan malam ini kan sebenarnya pertemuan balasan dari kunjungan atau Pak Surya Paloh menjenguk pada waktu Pak SBY dirawat di Rochester, Amerika Serikat. Dan sekarang beliau sudah sembuh, sekaligus bersilaturahim, sekaligus juga mau lihat gedungnya Partai Nasdem yang baru itu. Tetapi bahwa Pak Surya Paloh kan juga ketua umum partai Nasdem, Pak SBY adalah ketua Majelis Tinggi di Partai Demokrat. Dan kalau keduanya kemudian berbicara tentang sekitar pemilu 2024, Pilpres 2024 tentu saja wajar saja. Tapi lebih sebagai pembicaraan dua sahabat bertukar pikiran bagaimana mengelola kebangsaan ke depan, kepemimpinan bangsa ini, itu saya rasa biasa. Tetapi kalau bicara tentang koalisi, kita tentu saja masih terlalu awal barangkali. Bahwa komunikasi politik dibangun, iya. Kalau sampai sekarang tentu saja bagi Partai Demokrat, calon presiden ya AHY itu. Kemudian nanti kita lihat bagaimana selanjutnya karena masih terlalu dini juga. Baik, memang masih terlalu dini, tapi sepertinya sudah ada koalisi-koalisi lain yang juga cukup cepat untuk bisa membentuk kepersatuan mereka, seperti yang kita tahu adalah koalisi KIB. Kalau dari Pak Saan Mustafa sendiri bagaimana? Karena kalau hingga saat ini Demokrat juga masih akan mengajukan sebagai capres ya Mas AHY. Kemudian bagaimana untuk lanjutkan kesepakatannya? Ya kalau memang sudah menentukan ya nanti penjaringan terkait dengan calon presiden itu akan dilakukan pada tanggal 15 sampai 17 Juni akan datang melalui Rakernas, di mana setiap wilayah mengajukan nama-nama yang diusulkan kepada Ketua Umum, ke Pak Surya Paloh. Dan nanti Pak Surya Paloh yang akan menentukan dari semua usulan wilayah itu menjadi 3 nama, dan Pak Surya yang menentukannya, dan dari 3 nama nanti menjadi 1 nama, itu pun hak mutlaknya Pak Surya Paloh. Dan tentu nanti dari nama-nama itu pasti akan Pak Surya Paloh pertimbangkan, juga komunikasikan dengan partai-partai lain. Jadi kalau misalnya pertemuan tadi malam dispekulasikan dalam rangka membangun koalisi, menurut saya tadi masing-masing partai sekarang kan lagi konsentrasi. Tadi Nasdem sekali lagi saya katakan penjaringannya nanti minggu yang akan datang. Kedua juga masih melakukan pembenahan secara internal partai, membangun infrastruktur partai, melakukan konsolidasi yang lebih masif dan lain sebagainya. Karena 2024 bukan hanya Pilpres saja, tapi juga akan ada pemilu legislatif kan, DPR RI, provinsi dan kabupaten kota. Dan itu juga sangat penting juga buat Partai Nasdem. Belum nanti ada pilkada. Nah tentu secara internal kami harus menyiapkan diri. Nah tapi di waktu yang bersamaan juga tentu komunikasi dengan partai harus dilakukan. Seperti dengan Demokrat, dengan Pak Surya, dengan Pak SBY, walaupun ada Pak AHY-nya, dengan Gerindra, dan itu akan terus dilakukan karena Nasdem maupun Demokrat kan sama-sama tidak mencukupi presiden threshold. Jadi kalaupun 2 gabung juga belum mencukupi, maka proses komunikasi tetap harus dilakukan. Tapi kalau misalnya bicara tentang koalisi, sekali lagi ini masih jauh ya, masih awal, apalagi nanti bicara kepada nama. Jadi untuk membangun koalisi aja kita melihat ini masih terlalu dini, apalagi menyebut nama kan, jadi masih terlalu jauh juga kan gitu nama. Tentu nama akan dibicarakan tadi seperti yang disampaikan Demokrat ya sampai hari ini Mas AHY. Nasdem masih mau melakukan proses penjaringan. Jadi memang belum ada nama yang memang akan disandingkan. Karena tadi, sekali lagi, ini prosesnya masih jauh. Tapi bahwa malam itu ketemu pasti bicara terkait dengan politik, ya. Karena ketua umum, partai hadir menjelang 2024 tentu akan bicarakan itu. Tapi lebih konteks kepada kepentingan strategis masa depan bangsa. Jadi cari irisan lah di antara dua
partai melalui dua tokoh utamanya ini. Baik, terlalu dini kalau bikin koalisi Mas Henry, masih cari irisannya antara dua partai. Dan juga tadi Pak Salim menjelaskan kalau dua partai ini pun gabung masih harus butuh satu lagi partai lainnya untuk bisa akhirnya mencapai presiden threshold. Ya itu kan hitung-hitungan matematika gitu ya. Dan pertemuan ini kan sebetulnya pertemuan antar poros ya. Dengan Pak Prabowo kemarin itu kan Pak Prabowo juga belum punya poros tuh. Makanya kita sama-sama tunggu nih setelah ini siapa duluan yang diterima Ibu Mega, apakah Koalisi Indonesia Bersatu atau poros yang ini itu. Tapi menariknya adalah kalau saya sih mengencourage setiap partai politik gitu ya, baik itu koalisi ataupun tidak, itu untuk mendorong atau mengumumkan namanya awal-awal. Karena tujuannya ada dua nih. Yang pertama supaya masyarakat, rakyat gitu ya, bisa menilai ya calon presiden dan calon wakil presiden yang benar-benar memiliki kualitas dan mumpuni sesuai harapan mereka. Ini kan saya sudah berkali-kali bilang menurut hasil surveinya Kedai Kopi, capres yang diinginkan oleh masyarakat kan bergeser dari merakyat menjadi cerdas gitu ya. Jadi bisa dinilai itu kira-kira capres yang mana yang menurut rakyat sesuai dengan kriteria itu. Kemudian alasan yang kedua adalah sangat mulia menurut saya kalau ada partai politik yang mengumumkan nama capres-cawapresnya dari awal. Sehingga tidak terkontaminasi citra loket politik. Kalau di loket itu kan Mbak, kita ada uang, kita kasih ke petugas loketnya, keluar tiket. Nah itu kan menurut saya sih merendahkan marwah partai politik gitu. Nah kalau diumumkan dari awal, dan sudah pasti koalisinya, rakyat juga seneng juga tuh pasti milihnya. Dan untung juga buat si capres-cawapres dan partai politik, kalau digangguin penguasa itu bisa langsung dituduh, ini ada alasan politis ini, ganggu-ganggu calon saya ini. Karena saya sudah dorong dari awal. Jadi positifnya menurut saya lebih banyak, walaupun partai politik di Indonesia senengnya memang mengumumkan capres-cawapres itu di ujung-ujung. Saya nggak tahu apa alasannya, apakah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, tapi mudah-mudahan bukan gara-gara jadi citra loket itu tadi yang mengumumkan di ujung-ujung gitu. Ya mudah-mudahan lah ya. Tapi dengan adanya sebetulnya koalisi-koalisi yang terjadi di awal, itu kan diawali dengan misteri Koalisi Indonesia Bersatu ya, yang bikin koalisi di dalam koalisi pemerintahan. Makanya saya prediksi dari awal, ini mah udah ada instruksi dari istana lah bikin koalisi sendiri. Kalau itu memang sudah mendekati misalnya salah satu kelompok relawan gitu ya, ya bukan berarti juga pasti jadi pemenang gitu kan. Sementara calonnya juga belum pasti juga siapa. Tapi kalau kemudian sama-sama mengeluarkan calon yang ada, itu akan lebih enak buat rakyat Indonesia. Kayak kemarin kan di Ancol itu menurut saya sudah terbentuk secara informal ya, koalisi atau poros Ancol saya nyebutnya, karena ada AHY, ada Mas AHY, ada Caimin, kemudian ada Anies Baswedan, ada Puan Maharani. Mungkin saja pertemuan ini justru adalah kelanjutan dari poros Ancol siangnya gitu di Formula E. Baik Mas Henry Satrio, terima kasih atas kedatangannya, terima kasih sudah memberikan pandangannya. Bang Andi Malarangeng, Pak Salim Mustafa juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Mas bisa Santo, Mas Aan, terima kasih. Menceritakan tentunya kemarin itu ada apa sebenarnya pertemuan malam-malam itu. Tapi kita akan tunggu bagaimana kelanjutannya nih pergerakan partai-partai. Sekali lagi terima kasih pada para narasumber. Ya.